how are you? Hari ini kita akan pindah ke bab baru. And the title of this chapter is What time is it? What time is it? What does it mean? Apa sih maksudnya dari what time is it itu? What is what time is it in bahasa Indonesia? Apa yang dimaksud dengan what time is it in bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia? Oke, betul. Jam berapa sekarang? Jadi, what time is it dalam bahasa Indonesia artinya adalah jam berapa sekarang. Oke, when do we say what time is it? Kapan sih kita bertanya what time is it atau jam berapa sekarang? Yes, that's right. When we want to know the exact time now. Jadi, ketika kita ingin mengetahui jam berapa sekarang, lebih tepatnya ketika kita tidak membawa jam tangan atau tidak membawa hal yang berhubungan dengan jam, kita pasti bertanya ke seseorang atau orang lain mengenai jam berapa sekarang untuk mengetahui waktu tepatnya kita bertanya jam. Do you think it is important? Apakah kalian berpikir itu sangat penting? Yes, of course ya. We can ask and also share information about time. Jadi kita bisa saling berbagi mengenai waktu. Okay, now when you hear the word time, what is in your mind? Ketika kalian mendengar kata time, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Jam, angka. Yes, that's right. In this chapter, we will learn to say the numbers to tell various different times. Okay, now when you hear the word date, what is in your mind? Ketika kalian mendengar kata date, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Where do you find the date? Yeah, good, in calendar. What information do you have in the calendar? Right, the number of the year, the names of the 12 months in a year, the names of the 7 days in a week, and the dates of the month, and of course, in numbers, right? Jadi, informasi yang bisa kalian dapatkan dari kalender itu adalah tahun, nama-nama bulan dalam satu tahun, nama-nama hari dalam satu minggu, dan tanggal setiap bulan. Dan sudah pasti, itu dalam bentuk angka ya. Now, please take a look. It is written here that we are going to learn. Yang pertama itu kita akan belajar mengenai to tell the time, to tell the date, to tell the day, and to tell the month. But today we are going to learn about to tell the time. Okay. There are 24 hours in a day, jadi ada 24 jam dalam sehari. And the day is divided into 2 parts. Jadi dibagi ke dalam 2 bagian. Apakah masih ada yang ingat apa aja itu? Yeah, that's right. AM and PM. AM or antemeridian and PM or postmeridian. AM biasanya digunakan untuk menyatakan waktu atau jam 00 dini hari sampai jam 12 siang. Sedangkan PM or postmeridian digunakan untuk menyatakan waktu atau jam 12 siang sampai jam 12 tengah malam. Oke, diingat-ingat ya. Every clock has 12 hours on it, which stands for half of a day. Jadi, setiap jam itu memiliki 12 jam untuk menunjukkan setengah hari. Okay, now, what time is it now? What time do you get up and go to bed? So, how can you say this time? First, how do you ask for the time? Jadi yang pertama itu bagaimana sih cara kalian bertanya mengenai waktu? Nah biasanya
pasti what time is it or what's the time. Jadi jam berapa sekarang? Seperti itu ya. You can use this anywhere. Kalian bisa menggunakan ini di mana saja karena itu memang yang lumrah digunakan. But if you want to be more polite, say, tetapi jika kalian ingin lebih jelas, ingin lebih detail, kalian bisa menggunakan ini. Could you tell me the time please and may I have the time? Nah, artinya sama-sama aja menanyakan jam berapa sekarang. Okay, now the hands of time. Okay, the clock has two hands. The long hand, yaitu jarum panjang, biasa juga disebut dengan minute hand. Ya, minute hand itu goes around the clock once an hour. Jadi, the long hand or the minute hand itu memutari jam sekali dalam 1 jam. Sedangkan yang kedua ada the short hand atau biasa disebut juga dengan hour hand. Ya, yaitu jarum jam yang pendeknya. Nah, the hour hand ini goes around the clock once every 12 hours. Nah, berbeda dengan minute hand atau long hand. Hour hand atau short hand ini memutari jam selama 12 jam sekali. Ya, diingat-ingat. Sekarang, repeat after me. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, good job. Now, let's count by 5 to count the minutes with me. Sekarang kita hitung mulai dari 5 untuk menghitung menit. Let's start. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, and 60. So, there are 60 minutes in 1 hour. Jadi, ada 60 menit dalam 1 jam. Okay, now please take a look to this clock. When the minute hand is pointing to 12, read the time as a clock. Jadi, ketika jarum panjangnya menunjukkan kepada jam 12, berarti dibacanya o'clock. In this case, the hour hand is pointing to 3 and the minute hand is pointing to 12. So, it is, yeah, that's right, 3 o'clock. And now, please pay attention. The minute hand is pointing to 12 and the hour hand is pointing to the 5. Oke. Jadi, jarum panjangnya menunjukkan ke jam 12, sedangkan jam pendeknya ke jam 5. So, we read the time as, jadi kita membaca jamnya adalah, yeah, that's right, 5 o'clock. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pembagian jam dalam bahasa Inggris. Ya, bisa dilihat di sini gambarnya. Oke, there are o'clock untuk tepat atau jam 12 tepat seperti itu ya. Pas untuk lebih, a quarter seperempat, a half untuk setengah, two untuk kurang, a quarter past lebih seperempat, a quarter to kurang seperempat, dan a half past lebih setengah atau lebih 30 menit. Ini bisa kalian lihat gambarnya sudah dibagi-bagi ya, ada o'clock, quarter past, half past, quarter to, dan ada yang sebelah kanan pas, sebelah kiri ada to.
Nah, maksud dari 5 past di sini itu lebih 5 menit dan seterusnya. Sedangkan untuk 25 to yaitu kurang dari 25 dan seterusnya. Oke, diingat-ingat. Sekarang yang pertama, untuk menyatakan jam tepat, jarum panjang berada di angka 12, maka gunakan kata o'clock. Jadi, diingat-ingat untuk menyatakan jam tepat, jarum panjang berada di angka 12, maka gunakan kata o'clock. And here are the example. Contohnya, sekarang jarum panjangnya ada di jam 12 dan jam pendeknya ada di angka 9. Ya. Berarti itu adalah jam berapa? Iya betul, it is 9 o'clock. Dan yang kedua, sama halnya seperti yang tadi, jarum panjangnya ada di angka 12, jarum pendeknya di angka 5, ada di angka 5. Oke, sekarang contoh yang kedua. Seperti yang tadi ya, jarum panjangnya ada di angka 12 dan jarum pendeknya ada di angka 5. Berarti jam berapa? Iya, it is 5 o'clock. Jadi jam 5 tepat. Jam 5 tepat dan jam 9 tepat. Oke, sekarang yang kedua, untuk menyatakan jam lebih adalah menggunakan past. Past digunakan untuk jam lebih di antara angka 12 sampai angka 6. Nah, khusus untuk lebih seperempat gunakan a quarter past dan untuk lebih setengah gunakan a half past. Perhatikan, dalam bahasa Inggris sebutkan lebihnya dulu baru jamnya. Jadi lebihnya dulu baru nanti disebutkan jam. And here are the example. Please pay attention. Yang pertama, jarum pendeknya ada di jam 2 dan jarum panjangnya ada di jam 1. Berarti apa ayo? Ya, it is 5 past 2. Jadi jam 2 lebih 5 menit. Seperti itu. Jadi bukan jamnya dulu baru menitnya. Dalam bahasa Inggris itu biasanya menitnya dulu baru nanti jamnya. Oke. Lebihnya dulu baru nanti jamnya. Contoh yang kedua. Jarum pendeknya ada di jam 4 atau di angka 4 dan jarum panjangnya ada di angka 3. Kalian bisa menyebutnya dengan it is a quarter past 4. Jadi jam 4 lebih 15. Oh iya, quarter itu jangan lupa lebih seperempat itu seperempat adalah 15 menit ya, diingat-ingat. Sekarang contoh yang ketiga. Jarum panjangnya ada di angka 6 dan jarum pendeknya ada di angka tengah-tengah antara 7 dan 8. Berarti it is a half past 7. Jadi jam setengah 8. Sekarang contoh yang keempat. Jarum pendeknya ada di jam 11 dan jarum panjangnya ada di angka 4. Kalian bisa menyebutnya atau mengatakan jamnya adalah it is 20 past 11. Jadi jam 11 lebih 20. Oke. Sampai sini dapat dipahami? Jika masih ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Selanjutnya, untuk menyatakan jam kurang gunakan to. To digunakan untuk jam kurang antara angka 6 sampai 12. Nah, khusus untuk kurang seperempat atau kurang 15 menit gunakan a quarter to. Perhatikan, dalam bahasa Inggris sebutkan kurangnya dulu baru jamnya. Diingat-ingat ya. And here are the example. Oke, bisa dilihat di sini it is a quarter to 12. Ada yang bisa mengartikan? Iya betul, jam 12 kurang 15. Di sini bisa dilihat jarum panjangnya ada di angka 9
Dan jarum pendeknya ada di antara angka 11 dan 12. Selanjutnya, it is 5 to 4. Berarti jam berapa ayo? 5 menit lagi ke jam 4. Bisa dilihat ya jarum panjang dan jarum pendeknya. Sekarang yang ketiga, it is 20 to 9. Berarti 20 menit lagi ke jam 9 atau jam 9 kurang 20. Dan yang keempat yaitu it is 10 to 3. Jadi 10 menit lagi ke jam 3. Iya, hebat. Kalian hebat, good job. Sekarang, selain yang sudah disebutkan tadi, kalian bisa bertanya kepada orang mengenai jam berapa sekarang atau what time is it in English menggunakan kalimat berikut. What time is it? What time does the store open? What time does the store close? What time should we meet? And what time does the movie start? And when do you go to class? And when does the concert begin? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kalimat yang sudah disebutkan tadi, jawabannya berupa angka. Ya, tergantung dari kalian mau menanyakan apa. Okay, that's all for today. Thank you so much for your attention. And thank you for watching. If there is any question, feel free to ask me. Bisa kalian chat ke Miss atau di kolom komentar untuk menanyakan pertanyaan atau materi yang belum kalian pahami ya. Thank you so much. See you when I see you. Bye bye.